Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Iwan Zainul Fuad, dosen kalian di mata kuliah Hukum Perkawinan di Indonesia. Saat ini kita sudah menginjak materi yang ke-7 tentang pencatatan dan pelaksanaan perkawinan. Ya, sebenarnya ini adalah prosedur yang reguler. Reguler dalam arti prosedur bagaimana ketika perkawinan dilaksanakan dan melalui prosedur pencatatan secara bersama-sama atau secara bersamaan. Jadi antara pelaksanaan pernikahan yang dilakukan secara agama biasanya, kemudian memperoleh legitimasi negara dalam hal pencatatan. Ini mengakukan negara dalam hal pencatatan. Kedua hal yang bersamaan ini saya menyebutnya sebagai prosedur reguler perkawinan di Indonesia. Ya, itu ya. Dua hal yang dilakukan bersamaan, baik pelaksanaan perkawinan maupun pencatatannya. Nah, hal ini nanti berbeda apabila perkawinan dilakukan secara siri. Kalau perkawinan dilakukan secara siri, nah ini masalah pencatatan ditiadakan. Yang ada hanya pelaksanaan perkawinannya saja. Sampai sini bisa dipahami ya? Yuk, kita lanjut. Ya. Kita ada di materi yang ke-7 ini. Ya, next. Secara umum ini bisa digambarkan bahwa kita punya 3 hukum dalam menilai fenomena sosial tentang perkawinan. Perkawinan ini kan fenomena sosial. Nah, hukum yang mengatur tentang perkawinan setidaknya ada 3 matra, 3 perspektif dalam menilainya. Wow. Kalau dari adat dulu, dari adat sebenarnya adat ini bersinergi dengan hukum agama. Nah, di sini hukum Islam. Tapi secara adat kita mengenal adanya tata urutan dalam pernikahan, seperti adanya lamaran, kemudian ada pertunangan, adanya upacara perkawinan, kemudian mempelai diboyong ke keluarga besar salah satu mempelai. Kalau yang pakai strukturnya patrilineal, maka akan terjadi kawin jujur di mana mempelai wanita diboyong menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Nah, kalau kawin semenda sebaliknya, mempelai laki-laki diboyong menjadi bagian dari keluarga besar mempelai perempuan. Kalau parental atau kedua-duanya bilateral ya, bilateral di sini ya biasanya memakai mekanisme kawin jujur atau mempelai perempuan diboyong menjadi mempelai laki-laki, atau ada perkembangan modern ya akhirnya mempelai membentuk rumah tangga sendiri dan tempat tinggal yang terpisah dengan kedua orang tuanya. Ketika mempelai menjadi suami istri, berlaku adat tradisionalnya yakni patriarki, di mana sang istri akan tunduk patuh pada suaminya dan suami menjadi kepala keluarga yang memimpin keberadaan anaknya. Nah, ini terjadi baik dalam adat patrilineal maupun patrilineal. Jadi baik patrilineal maupun matrilineal, keduanya memakai tradisi patriarki, di mana dominasi laki-laki dalam kepemimpinan rumah tangga ini lebih kental, lebih dominan. Kemudian dalam hukum agama, dalam hukum Islam di sini, misalnya pengaturan tentang perkawinan berkaitan dengan
sah atau tidaknya perkawinan. Perkawinannya sah atau enggak? Ini menurut perspektif hukum agama, sahnya perkawinan. Dan hal ini dikuatkan oleh hukum negara, di mana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di pasal 2-nya, pasal 2 ayat 1, di mana sahnya perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi di sini negara sudah memberikan otoritas sahnya perkawinan pada hukum agama mengenai sah tidaknya perkawinan. Tapi di satu sisi lain, negara juga ingin keberadaan lembaga perkawinan yang sah tadi dilegitimasi keberadaannya dalam masalah administrasi kependudukan di sini. Ada administrasi kependudukan. Nah, dalam kependudukan ini diperlukan adanya pencatatan. Tercatat sebagai misalnya seorang warga negara, dia menikah atau tidak, itu tercatat secara dalam status maritalnya, dalam status kependudukannya. Apakah dia belum menikah atau sudah menikah, atau kan ada ya di KTP kita melihat ada belum menikah atau sudah menikah, atau cerai hidup atau cerai mati gitu ya. Itu status perkawinan dalam identitas KTP kita. Pencatatan ini terkait dengan pengakuan negara atas perkawinannya. Jadi sahnya perkawinan yang diatur dalam hukum agama perlu ditindaklanjuti dalam prosedur pencatatan. Makanya ketika nikah siri dilakukan, maka sahnya hanya secara agama saja, tapi pengakuan negara belum diterimanya. Berarti perlu ditindaklanjuti oleh pengakuan negara. Kita nanti akan mengenal lembaga yang namanya itsbat nikah bagi yang muslim. Bagi non muslim dikenal dengan lembaga pengesahan perkawinan. Itu ya. Wow. Ya, ini bidang hukum yang mengatur, setidaknya garis besarnya ya, ini negara ini mengatur tentang pencatatan, jadi berarti kepencatatan. Tapi di satu sisi lain juga memberikan otoritas agama, untuk mengatur sah tidaknya perkawinan. Jadi dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dikemukakan bahwa sahnya perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini undang-undang perkawinan. Undang-undang itu kan buatan negara. Jadi negara sudah memberikan otoritas pada agama untuk menentukan sah tidaknya perkawinan. Nah, sahnya perkawinan ini nanti sebenarnya ditindaklanjuti dengan pencatatan. Makanya di pasal 2 ayat 1 ini diikuti di pasal 2 ayat 2-nya yang mengatur tentang pencatatan. Nanti silahkan Anda lihat sendiri di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, sedangkan hukum adat ini mengatur tentang prosesi budayanya. Prosesi budayanya sudah sesuai dengan adat tradisi atau belum. Ini hanya terkait dengan legitimasi sosial saja. Yang menjadi inti pokok adalah sahnya perkawinan, karena adat juga melegitimasi bahwa pengaturan sah tidaknya perkawinan juga menurut hukum agama. Jadi agama dan adat ini bersatu dalam menentukan sahnya perkawinan. Negara juga bersatu dalam menegakkan sahnya perkawinan menjadi otoritas hukum agama. Ini tiga-tiganya, baik negara maupun hukum adat, memberikan otoritas pada hukum agama, untuk menentukan, untuk menilai sah atau tidaknya perkawinan. Nah, itu perspektif matra hukum dalam menilai fenomena sosial tentang perkawinan. Tentang administrasi pencatatan, kita mengenal dua lembaga di Indonesia. Lembaga pencatat perkawinan ini dibagi dua,
baik yang muslim maupun non-muslim. Yang muslim mekanisme pencatatannya dibidani oleh kantor urusan agama atau KUA yang ada di bawah Kementerian Agama. Sedangkan bagi non-muslim, mekanisme pencatatannya diserahkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil. Kalau dulu dikenal dengan istilah KCS atau Kantor Catatan Sipil. Nah, ini dasar hukum regulasinya. Wow. Ya, itu ya. Nah, setidaknya kita mengenal adanya dualisme dalam hal pencatatan perkawinan. Ya, kemudian dari sisi prosedurnya yang diatur dalam PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ini mengatur tentang prosedur pencatatan perkawinan. Tidak di UUP-nya, tapi melainkan di PP-nya. PP adalah regulasi yang sifatnya teknis dalam rangka melaksanakan amanah dari undang-undang. Jadi undang-undang ini dalam hal teknis ini belum bisa terlaksana kalau tidak ada PP-nya. PP yang mengatur tentang prosedur pencatatan perkawinan ada di PP 9 tahun 1975. Itu ya. Nah, itu diatur di situ. Di undang-undang tidak ditentukan karena ini merupakan aturan teknis. Kalau undang-undang perkawinan mengatur hal yang pokok saja. Nah, aturan teknis ada di PP-nya. PP berapa tadi? PP 9 tahun 1975. Nah, ini prosedurnya lewat pemberitahuan, penelitian atau pengumuman. Ini bisa disebut pranikah. Pranikah dalam mekanisme di KUA maupun catatan sipil. Keduanya memakai prosedur ini. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan perkawinan. Kalau Islam ya bisa di rumah mempelai atau di balai nikah yang ada di KUA. Kalau dalam lingkup catatan sipil bisa dilaksanakan di gereja, wihara atau kuil dengan disaksikan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dari hasil ini syarat formil dalam hal pencatatan perkawinan ya, ini kurang satu, formil dalam hal pencatatan perkawinan. Setelah dilaksanakan lewat prosedur ini nanti bisa diterbitkan akta perkawinan. Nah, akta perkawinan ini nanti didokumentasikan di KUA maupun Disduk Capil dan kepada mempelai diberikan kutipannya saja. Dalam perkembangan selanjutnya nanti mungkin ada wacana akta nikah yang ada dalam buku nikah misalnya. Nah, ini lebih disimpelkan dengan dalam bentuk kartu nikah. Kartu nikah di situ juga akan berisi dokumen-dokumen perkawinan atau yang kartu nikah ini mewakili bahwa masing-masing pihak telah ada dalam ikatan perkawinan. Nah, hal ini penting. Misalnya kalau ada mempelai, entah itu laki-laki maupun perempuan, menginap di hotel duaan dengan entah dengan istrinya atau suaminya atau dengan orang lain, itu ya ini perlu adanya bukti otentik ya. Kalau bukti otentiknya berupa akta atau buku nikah terlalu ribet membawanya. Yang sekarang mulai dipikirkan supaya tidak ribet, bukti ini diwujudkan dalam bentuk kartu nikah. Ya, ini masih wacana. Mungkin nanti ada perubahan PP atau peraturan menteri. Ini hanya masalah teknis pelaksanaannya saja. Ya, tahapan pencatatan menurut PP 9 tahun 1975 bisa dilihat dari pemberitahuan. Jadi sebelum menikah wajib adanya diberitahukan dulu kehendak para pihak untuk menikah lewat pengajuan pencatatan ke KUA maupun catatan sipil. Nah, kemudian dari catatan sipil atau KUA ini pegawai pencatatnya akan melakukan penelitian, ada enggak larangan perkawinan di dalamnya. Kalau ada larangan, berarti pernikahan tadi
bisa dicegah. Tadi masih ingat ya, ada upaya pencegahan perkawinan. Tapi kalau lolos tidak ada larangan dan para pihak memenuhi syarat, maka dilanjutkan ke fase berikutnya, yakni pengumuman bahwa masing-masing pihak akan menikah. Pengumuman ini juga penting, artinya jika ada pihak, baik pihak ketiga atau siapapun yang merasa dirugikan dengan pernikahan, bisa mengajukan pencegahan kembali. Pencegahan tidak, kalau di penelitian ini pencegahan dari pegawai pencatatan perkawinannya. Kalau pengumuman pencegahan bisa berasal dari pihak ketiga yang dirugikan. Pencegahan dengan adanya pengumuman ini memberikan ruang bagi pihak ketiga, memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengajukan pencegahan perkawinan apabila perkawinannya tidak memenuhi syarat atau terdapat larangan perkawinan di dalamnya. Kalau sudah fix semua, tinggal dilanjutkan ke pelaksanaan perkawinan dan diikuti penandatanganan untuk pencatatannya. Ya, ini mekanismenya. Silahkan Anda bisa pause, bisa melihat lebih detail ya. Setelah selesai baru diterbitkan akta perkawinan, di mana kutipannya, ingat ya, kutipannya diberikan kepada mempelai. Yang aslinya dipegang oleh catatan sipil dan pengadilan. Kemudian ini sudah ya, pemberitahuan dilaksanakan minimal 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan. Nah, kalau kurang dari 10 hari harus izin camat atas nama dengan membawa berkas-berkas tentang identitas pemohon yang mau menikah. Penelitian tadi sudah ya. Oke. Ya. Lanjut. Ya, ini berbagai dokumen yang harus diisi dan nanti dilampirkan oleh mempelai pada saat pemberitahuan perkawinan. Tentang identitas nama mempelainya, diperlukan surat persetujuan mempelai, kemudian wali nikahnya, ada pemberitahuan kehendak walinya, kemudian dari pihak administrasi kependudukannya di kelurahannya menyerahkan identitas para pihak berdasarkan catatan kependudukan di daerahnya. Ya. Ya. Silahkan Anda lihat ya, silahkan Anda pause kalau ingin lebih detail melihat misalnya pasal berapa di regulasi yang mana. Ini bisa Anda lihat secara detail. Ya, intinya bahwa akta perkawinan itu nanti menjadi bukti otentik. Yang namanya bukti otentik itu satu-satunya bukti yang meyakinkan. Kita mengenal adanya, kalau dalam ilmu pembuktian ya, namanya unus thesis nullus testis. Unus thesis nullus testis. Kalau satu bukti dianggap bukan bukti karena memerlukan bukti tambahan atau harus ada 2 bukti setidaknya. Ini kalau bukti yang bukan akta otentik ya. Sedangkan kalau bukti otentik, buktinya cuma 1, tapi secara keseluruhan bisa meyakinkan sebagai satu-satunya bukti yang sah dan meyakinkan. Jadi adanya akta perkawinan menjadi bukti otentik telah terjadinya perkawinan tanpa perlu dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Ya, itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.